Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian tingkat leverage dan capital structure. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 2023 03 10 16. Saya Francisca Angelina dengan NIM 2023 03 10 38. Saya Apriska Vesalia Selomisna dengan NIM 2023 03 1036. Saya Wilfrida Aprianasu dengan NIM 2023 03 10 09. Yang pertama, PT John Lynn Agroraya Tbk. PT John Lynn Agroraya Tbk merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di sektor agribisnis, khususnya pada industri kelapa sawit. Perusahaan ini merupakan bagian dari John Lynn Group dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia BEI pada tahun 2022. Kantor pusat dan area operasional utama perusahaan berada di Kalimantan Selatan. Kegiatan usaha PT John Lynn Agroraya Tbk mencakup pengelolaan perkebunan kelapa sawit, produksi tanda buah segar TBS, serta pengelolaan crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Perusahaan memiliki kebun inti dan pabrik kelapa sawit yang terintegrasi sehingga mampu mengendalikan proses produksi dari hulu hingga hilir. Sebagai perusahaan agrobisnis, PT John Lynn Agroraya Tbk menghadapi dinamika yang dipengaruhi oleh harga komoditas global, faktor cuaca, serta kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, perusahaan terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas kebun, serta pengelolaan keuangan yang produk guna menjaga kinerja dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Data dasar keuangan. Yang pertama ada penjualan atau sales pada tahun 2023 berjumlah 4.442.279.649.263 rupiah. Berikutnya penjualan atau sales pada tahun 2024 berjumlah 3.864.889.048.543 rupiah. Yang ketiga EBIT 2023 berjumlah 523.810.941.618 rupiah. EBIT 2024 berjumlah 416.186.182.303 rupiah. Berikut beban bunga atau interest expense di tahun 2024 ada 90.222 juta. Total liabilitas di tahun 2024 berjumlah 2.470.184.257 rupiah. Total aset di tahun 2024 ada 4.433.051.060 rupiah. Total ekuitas di tahun 2024 ada 1.701.362.861.803 rupiah. Perhitungan operating leverage atau DOL. Yang pertama sales di tahun 2024 kurang sales 2023 dibagi sales 2023, yaitu 3.889.889.048.543 rupiah dikurangi 4.442.279.649.263 rupiah dibagi 4.442.279.649.263 rupiah dan mendapatkan hasil minus 0,13 atau min 13%. Berikut ada EBIT, rumusnya EBIT 2024 dikurang EBIT 2023 dibagi EBIT 2023, yaitu 416.186.182.300 rupiah dikurangi 252.824.251. Maaf, maksudnya 252.824.251.000
Rp187 dibagi Rp254.254.251.187 dan mendapatkan hasil 0,65 atau 65%. Dan DOL-nya yaitu menggunakan rumus EBIT dibagi sales yaitu 65% dibagi minus 13% mendapatkan hasil min 5. Berikutnya ada perhitungan financial leverage atau DFL. DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT kurang interest yaitu Rp416.186.182.303 dibagi Rp416.182.303 dikurang Rp90.145.257.178. Hasilnya sama dengan 1,28. Selanjutnya, degree of total leverage atau DTL. Rumus untuk menghitung DTL adalah DOL dikali DFL. Sama dengan 0,65 dikali 1,28, hasilnya adalah 0,832. Times interest earned atau T. T sama dengan EBIT dibagi interest expense sama dengan Rp416.186.182.303 dibagi Rp90.145.257.178. Hasilnya adalah 4,62. Selanjutnya untuk menghitung capital structure ratio. Yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR. Rumus untuk menghitung DAR adalah total liabilitas dibagi total aset. Total liabilitasnya adalah Rp2.404.189.257 dibagi Rp4.433.451.060. Hasilnya adalah 0,59 atau 59%. Yang selanjutnya debt to equity ratio atau DER. Rumusnya adalah total liabilitas dibagi ekuitas, yang mana total liabilitas senilai Rp2.470.189.257 dibagi Rp1.761.361.803. Hasilnya adalah 1,41. Kesimpulannya, PT Jonglin Agro Raya Tbk menunjukkan kondisi leverage yang relatif sehat. Nilai degree of operating leverage atau DOL sebesar 1,58 menandakan bahwa struktur biaya tetap perusahaan masih moderat, sehingga perubahan penjualan tidak menimbulkan volatilitas laba operasional yang berlebihan. Sementara itu, degree of financial leverage sebesar 1,28 menunjukkan bahwa penggunaan utang belum memberikan tekanan signifikan terhadap laba bersih. Dari sisi struktur modal, debt to asset ratio sebesar 0,59 dan debt to equity ratio sebesar 1,41 mencerminkan keseimbangan antara pendanaan utang dan ekuitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa utang masih berfungsi sebagai alat leverage yang mendukung pertumbuhan perusahaan tanpa meningkatkan risiko keuangan secara berlebihan. Selanjutnya, untuk PT Hutama Karya Persero. PT Hutama Karya Persero merupakan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengembangan infrastruktur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1961 dan awalnya bernama PN Hutama Karya, sebelum kemudian bertransformasi menjadi perseroan terbatas milik negara. Dalam perjalanannya, PT Hutama Karya dikenal sebagai salah satu kontraktor nasional yang memiliki kompetensi kuat dalam pembangunan jalan, jembatan, gedung, serta infrastruktur strategi lainnya. Sejak tahun 2014, perusahaan ini mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membangun dan mengelola Jalan Tol Trans Sumatera yang menjadi salah satu proyek strategis nasional atau PSN.
Kegiatan usaha utama PT Hutama Karya meliputi jasa konstruksi, investasi jalan tol, pengelolaan aset infrastruktur, serta pengembangan kawasan. Dengan dukungan pemerintah dan pengalaman panjang di bidang konstruksi, PT Hutama Karya berperan penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Data dasar untuk PT Hutama. Yang pertama, penjualan pada 2023 bernilai Rp26.926.321.000. Penjualan pada 2024 senilai Rp30.256.293.000. EBIT 2023 senilai Rp3.226.633.000. EBIT pada 2024 senilai Rp2.483.243.000.000. Beban bunga atau interest expense pada 2024 senilai Rp1.643.551.000.000. Total liabilitas 2024 senilai Rp54.042.012.000.000. Total aset 2024 senilai Rp196.042.463.000.000. Total ekuitas 2024 senilai Rp138.451.000.000. Yang selanjutnya ada perhitungan operating leverage atau DOL. Sales sama dengan dalam kurung sales 2024 dikurang sales 2023 per sales 2023 sama dengan Rp30.252.293.000.000 dikurang Rp26.926.321.000.000 per Rp26.926.321.000.000 sama dengan 0,12 atau 12%. Selanjutnya, EBIT sama dengan dalam kurung EBIT 2024 dikurang EBIT 2023 per EBIT 2023 sama dengan dalam kurung Rp2.483.243.000.000 dikurang Rp3.226.633.000.000 per Rp3.226.633.000.000 sama dengan minus 23 atau 23%. DOL sama dengan EBIT per sales sama dengan minus 23% per 12% sama dengan minus 1,92. Selanjutnya perhitungan financial leverage atau DFL. DFL sama dengan EBIT per EBIT dikurang interest sama dengan Rp2.483.243.000.000 per dalam kurung Rp2.483.243.000.000 dikurang Rp1.453.551.000.000 sama dengan 2,96. Selanjutnya degree of total leverage atau DTL. DTL sama dengan DOL dikali DFL sama dengan 1,92 dikali 2,96 sama dengan 5,68. Selanjutnya ada times interest earned atau TIE sama dengan EBIT per interest expense sama dengan Rp2.483.243.000.000 per Rp1.643.551.000.000 sama dengan 1,51. Selanjutnya itu capital structure ratio, debt to asset ratio atau DAR sama dengan Rp52.042.012.000.000 per Rp196.042.000.000
42 miliar 463 juta sama dengan 0,30 atau 30%. Debt to equity ratio atau DER sama dengan 58 triliun 42 miliar 12 juta per 138 triliun 451 juta sama dengan 0,42 atau 42%. Nah, jadi kesimpulannya PT Hutama Karya Persero memiliki tingkat leverage yang relatif tinggi dengan debt to asset ratio atau DAR sebesar 0,73 dan debt to equity ratio atau DER sebesar 2,74. Rasio ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, sehingga risiko keuangan secara teoritis cukup besar. Namun sebagai BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional, PT Hutama Karya memperoleh dukungan pemerintah serta kepastian arus kas jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun leverage tergolong tinggi, struktur modal perusahaan masih dapat dikategorikan cukup sehat secara bersyarat. Dengan catatan, pengelolaan utang harus tetap dilakukan secara hati-hati agar tidak melewati batas struktur modal optimal. Selanjutnya ada PT Waskita Karya Persero Terbuka. PT Waskita Karya Persero Terbuka merupakan salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1961 dan kemudian menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. PT Waskita Karya memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur berskala besar. Bidang usaha utama PT Waskita Karya meliputi jasa konstruksi, investasi infrastruktur, realty, serta manufaktur beton percetak melalui anak perusahaan. Perusahaan ini dikenal luas sebagai kontraktor utama dalam pembangunan jalan tol, bendungan, jembatan, bandara, dan proyek infrastruktur strategis lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Waskita Karya menghadapi tantangan keuangan yang cukup signifikan akibat tingginya beban hutang dan perubahan kebijakan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, perusahaan melakukan rekonstruksi keuangan dan penataan kembali portofolio proyek guna meningkatkan kinerja keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha. Meskipun demikian, PT Waskita Karya tetap memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor infrastruktur. Dasar keuangannya pada bulan Juli 2024. Penjualan pada tahun 2023 itu adalah 5 triliun 272 miliar 672 juta 423 ribu dan 294 rupiah. Penjualan 2024 ada 4 triliun 440 juta 471 miliar 617 juta 612 ribu 358 rupiah. EBIT pada tahun 2023 ada 146 miliar 569 juta 699 ribu 881 rupiah. EBIT pada 2024 itu dia minus 88 miliar 344 juta 368 ribu 27 rupiah. Beban bunga atau interest expense pada tahun 2024 ada 2 triliun 299 miliar 898 juta 793 ribu 186 rupiah. Total liabilitas dia ada 82 triliun 17 miliar 646 juta 909 ribu 382 rupiah. Total asetnya itu dari 91 triliun 102 miliar 325 juta 596.036 rupiah. Total ekuitasnya ada 9 triliun 84 miliar 678 juta 686.654 rupiah. Ini perhitungan operating leverage itu dia sales 2024 dikurang sales 2023 dibagi sales 2023 itu dia 4 triliun 471 miliar 617 juta 612.358 dikurang 5 triliun 272
miliar 672 juta 423.294 rupiah dibagi 5 triliun 272 miliar 672 juta 423.294 rupiah. Hasilnya dia minus 0,15 atau minus 15%. EBIT-nya itu ada EBIT 2024 dikurangi EBIT 2023 dibagi EBIT 2023. Itu dia minus 88 miliar 344 juta 368.027 rupiah dikurangi 146 juta 146 miliar 569 juta 699.881 rupiah dibagi 146 miliar 569 juta 699.881 rupiah dan hasilnya itu minus 1,60 atau minus 160%. Dan untuk dolnya itu persentase EBIT dikurangi persentase sales. Itu dia minus 160 dikurangi minus 15 sama dengan 10,6. Berikutnya ada perhitungan financial leverage atau DFL. DFL sama dengan EBIT per EBIT kurang interest sama dengan buka kurung 88 miliar 344 juta 368.027 rupiah tutup kurung dibagi buka kurung 88 miliar 344 juta 368.027 rupiah tutup kurung dikurang 2 triliun 299 miliar 898 juta 793.186 rupiah. tutup kurung Yaitu sama dengan 0,037. Selanjutnya ada Decline of Total Leverage atau DTL sama dengan DOL dikali DFL sama dengan 10,6 dikali 0,037 sama dengan 0,39. Selanjutnya ada times interest earned atau TA, yaitu TA sama dengan EBIT per interest expense sama dengan buka kurung 808 miliar 344 juta 368.027 rupiah tutup kurung dibagi 2 triliun 299 miliar 898 juta 793.186 rupiah. Hasilnya itu sama dengan 0,038. Selanjutnya capital structure ratio, debt to asset ratio atau DARYA itu sama dengan 82 triliun 17 miliar 648 juta 909.382 rupiah dibagi 91 triliun 102 miliar 325 juta 596.036 rupiah. Itu hasilnya 0,90 atau 90%. Terus debt to equity rasio atau DER itu 82 triliun 17 miliar 646 juta 909.382 rupiah dibagi 9 triliun 84 miliar 678 juta 686.654 rupiah. Itu hasil DER-nya sama dengan 9,03. PT Wasikta Karya Persero Tbk berada dalam kondisi struktur modal yang sangat beresiko. Debt to asset ratio atau DAR sebesar 0,90 menunjukkan bahwa hampir seluruh aset perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan debt to equity ratio atau DER sebesar 9,03 mencerminkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendanaan berbasis utang. Kondisi ini diperparah oleh kinerja operasional yang lemah, di mana perusahaan mencatat EBIT negatif sebesar 88,34 miliar dan beban bunga yang sangat besar.
Dalam situasi ini, utang tidak lagi menjadi pengungkit kinerja, melainkan sumber tekanan keuangan, sehingga restrukturisasi utang dan perbaikan struktur modal menjadi langkah yang sangat krusial bagi keberlanjutan perusahaan. Berikutnya, perbandingan. Di sini perusahaan Jolin Agroraya Dole itu 1,58, DFL-nya itu 1,28, DTL-nya 2,02, TI-nya 4,62, dan Darnya 0,59. DR-nya 1,41. Penilaian utangnya itu sehat dan terkendali. Selanjutnya perusahaan Utama Karya, Dolnya minus 1,92. DFL-nya itu minus 0,18, DTL-nya itu 5,68. TI-nya itu 1,51, DAR-nya itu 0,30, DR-nya itu 0,42. Penilaian utang di sini sehat bersyarat. Dan perusahaan terakhir Waskita Karya, DOL-nya itu 10,6, DFL-nya itu 0,037, DTL-nya itu 0,39, TI-nya itu 0,038, DAR-nya itu 0,90, DR-nya itu 0,3. Penilaian utangnya itu sangat berisiko. Terakhir ada kesimpulan, analisis tingkat leverage dan struktur modal pada ketiga perusahaan menunjukkan kondisi yang sangat bervariatif, tergantung pada efisiensi operasional dan beban utang masing-masing. PT John Lynn Agroraya Tbk menunjukkan performa yang paling stabil dengan pengelolaan leverage yang sehat, di mana utang berhasil digunakan sebagai alat pengungkit pertumbuhan tanpa mengganggu fleksibilitas keuangan perusahaan. Sebaliknya, PT Hutama Karya Persero berada pada posisi sehat secara bersyarat meskipun memiliki rasio utang terhadap aset DAR sebesar 0,30 dan hutang terhadap ekuitas atau DER sebesar 0,42. Keberlangsungan sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan kepastian arus kas dari proyek strategi nasional. Sementara itu, PT Waskita Karya Persero Tbk berada dalam kondisi yang sangat kritis dan berisiko tinggi karena 90% asetnya dibiayai oleh utang yang diperburuk oleh nilai laba operasional atau EBIT yang negatif, sehingga beban bunga menjadi tekanan finansial yang sangat berat. Secara keseluruhan, penggunaan utang hanya akan diberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan apabila dikelola pada tingkat yang terkendali dan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya utangnya. Ketidakseimbangan dalam struktur modal seperti yang terlihat pada ketergantungan utang yang Ekstrim. berisiko menurunkan kepercayaan investor dan mengancam keberlanjutan usaha jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.